Nanti akan ada ya di buku ini, nanti akan kita bahas secara tuntas ya berkaitan dengan ruqyah yang syar'iyah ya ataupun ruqyah yang syirkiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maka orang-orang yang zalim itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akar-akarnya. Ya, dan segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Ya, ini adalah sebagaimana ajaran Islam ya, yang dulu awalnya di Makkah itu ajaran Islam sangat asing sekali ya, bahkan di sana sampai terdapat ya sampai ratusan berhala ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini kita lihat ya negara Makkah ya itu bersih ya dari perbuatan syirik ya, dari perbuatan zalim ya, atau termasuk perbuatan kezaliman yang besar di sana sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akar-akarnya. Ya, makanya di Arab Saudi sekarang ini menjadi pusat agama Islam yang terbesar sampai saat sekarang ini. Ya, karena memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan keistimewaan dari terapi dengan Al-Qur'an. Jadi apa sebetulnya keistimewaan ataupun apa keutamaan dari kita melakukan terapi ya ataupun kesembuhan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya pengobatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena kita sering ya tidak melakukan pengobatan dengan Al-Qur'an karena kita tidak tahu apa keutamaan dari pengobatan dengan Al-Qur'an. Ya, maka di sini ya penulis memberikan keistimewaan ya terapi dengan Al-Qur'an, pengobatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, karena ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah menjadi obat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai obat. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya apa-apa saja sebetulnya keutamaan keistimewaan dari terapi dengan Al-Qur'an, ya insyaallah nanti akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keistimewaan dari terapi dengan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun pengobatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, yang pertama adalah pelaku terapi ruqyah dengan metode Al-Qur'an itu akan menghubungkan ya antara penderita ataupun orang yang sakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Ya, karena seorang ya yang menerapi seseorang dengan Al-Qur'an akan menyuruhnya agar senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala dan agar orang yang terapi tersebut itu menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.